Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati para asatidz kita, Pak Guru kita, dan seluruh jamaah zuhur pada siang hari ini yang dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kultum pada siang hari ini terkait dengan media menuju Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah pada jalan Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam surah Al-Maidah ayat 35. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, untuk mencari jalan atau dalam bahasa agama wasilah, kita lihat dulu pendapat para ulama. Di antaranya kalau dalam perspektif atau pandangan kajian sufi falsafi, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah tapi menggunakan analogi filsafat, bahwa Allah itu mempunyai dua sifat. Sifat lahud, yaitu zat Allah, sifat zatnya. Kemudian ada nasud. Nasud itu sifat-sifat kemanusiaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Dan manusia itu juga mempunyai dua sifat yang diberikan Allah, yaitu sifat lahud, sifat-sifat ilahiyah. Contohnya Allah mempunyai sifat kasih sayang, kita juga bisa mempunyai sifat kasih sayang walaupun beda. Dan manusia juga mempunyai sifat nasud. Nasud itu kemanusiaan. Yang akan bertemu adalah sifat nasud Allah dengan sifat lahud manusia. Sedangkan sifat lahud Allah tidak akan pernah bertemu dengan hambanya, karena Allah Maha Suci, Allah Malikul Quddus. Allah tidak bersentuhan dengan yang materi. Maka Allah memberikan yang namanya media atau wasilah. Wasilah itulah yang harus kita isi. Jadi kalau kita sekarang ada KMK, Communication Media Komputer, itu wasilah kita hari ini untuk informasi. Sementara untuk Allah jangan sampai kita lupakan. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena di antara amal-amal yang disukai Allah, di antaranya adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Dan ini juga harus kontekstual. Jangan begitu azan qomat langsung sholat. Itu tepat, bukan itu maksudnya. Ada bagian-bagian tertentu. Sholat, kita azan, kemudian sholat sunnah, bisa juga diisi dengan kultum, kemudian kita iqomah, baru sholat berjamaah. Itu masih sholat tepat pada waktunya. Jangan nanti memahaminya tekstual, bahwa sholat tepat waktunya adalah azan, qomat, langsung sholat. Jadi kalau kita isi 7 menit, 10 menit untuk kultum, itu masih dalam kategori tepat pada waktunya. Sebuah kisah inspiratif adalah seseorang pimpinan perusahaan yang menganjurkan karyawannya yang sedang berproduksi, begitu azan berkumandang semuanya berhenti dan sholat berjamaah. Kalau kita hitung-hitung, itu kerugiannya begitu menghentikan mesinnya, itu kerugiannya 25 juta sampai 30 juta. Tapi kenapa mau sholat berjamaah? Dari pimpinan hingga karyawannya, karena hanya satu, ingin dekat kepada Allah. Dan ketika ditanya kenapa rela dengan rugi 25 juta, jawabannya sederhana. Sungguh ini adalah nikmat Allah. Seandainya pada saat tertentu orang tidak menjual air aqua 1 gelas, kemudian hanya satu
kira-kira berapa harus kita beli? Dan dia berkata, aku akan beli dengan sebagian besar atau setengah dari kekayaan di perusahaan ini. Itu baru pertama. Dan seandainya setelah minum 2 jam berikutnya nggak bisa keluar airnya dari gelas yang kecil tadi, dari aqua gelas tadi, kira-kira akan dibayar berapa? Dibayar dengan separuh harta yang ada. Berarti hartanya akan habis dalam jangka 2 jam. Oleh karena itu baginya 25 juta rugi tidak apa-apa. Karena Allah memberikan nikmat terbesar ketika kita bisa masih minum segelas air, kemudian tanpa sadar prosesnya pun kita juga diberikan karunia Allah. Tapi coba kalau kita minum segelas air, nggak ada orang jual, satu-satunya itu pasti kita beli dengan harta kita. Kemudian nggak bisa pula keluar. Kalau kita ini kan keluar, prosesnya 2 jam nanti harus ada yang keluar dari tubuh kita, cairan, dan itu kadang tak terpikirkan. Begitu nikmat Allah terbesar. Jadi wasilah pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu bagaimana kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan karya Allah sendiri yang tak tertandingi. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang-orang baca bismillah nggak mungkin sambil marah, ya kan Pak ya? Masa baca bismillah marah? Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Pasti hatinya tenang. Karena kondisi membacanya pun panjang pendeknya tidak sama. Kan enggak bismillahirrahmanirrahim, enggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau baru latihan. Ya Pak guru kita ya. Tapi kalau udah bagus kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Ustadz kita sudah ada. Berarti orang yang baca Al-Quran nggak mungkin itu marah. Masa sambil baca Al-Quran marah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak mungkin ya. Ini cara bagaimana kita juga memperindah kehidupan. Karena Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa huruf Pak? Tadi belajar sama Pak guru kita ya. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19 huruf. Ya Pak guru ya. Kalau salah nanti karena ada tasdidnya dihitung. Bismillah saja sudah 19 huruf. Kemudian kita hayati dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan dalam tubuh kita ini hidroterapi, cairan ini akan berpengaruh dengan apa yang kita baca. Karena ritme, gelombang suara, nada itu mempengaruhi kehidupan. Makanya Al-Quran itu ditinjau dari segi seni saja sudah luar biasa. Karena panjang pendeknya beda-beda dan itu berpengaruh pada orang-orang yang membaca. Jadi Bapak dan Ibu sudah melakukan yang dua, sholat berjamaah tepat pada waktunya, kemudian membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menjaga silaturahim dan kemampuan membuat keterampilan yang membahagiakan. Itu berarti di luar mahdoh. Dalam kaitannya dengan berkoordinasi, menyapa orang, berkomunikasi. Sesungguhnya hidup ini masalahnya sederhana. Kenapa jadi sulit? Karena tidak menjadikan sahabat kita itu untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi. Kalau pesan dari Pak Guru kita, mari silaturahim dan jadikan sahabat itu bagikan intan dan permata. Jadi kalau digosok terus, dia akan mengkilat. Ya Pak Guru ya, mohon maaf nih saya kutip dulu. Tapi jangan jadikan persahabatan silaturahim itu bagikan kaca. Lama-lama digesek terus pecah. Kenapa? Ya kita anggap hikmahnya hanya sebagai kaca dan cerminan. Kalau dia ngomong jelek, rasanya kita langsung jelek saja, padahal tidak tahu rahasia kita. Tapi kalau persahabatan, silaturahim, skill happiness kita gunakan menjadi jalan menuju Allah, dan kita jadikan para sahabat kita bagikan intan dan permata, lama-lama dia akan bercahaya dan mengkilat. Mudah-mudahan hanya 3 ini yang bisa kita sampaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tepat pada waktunya, kemudian kita membaca Al-Quran dan jalin silaturahim dengan penuh keikhlasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah